Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada'allahu bihi. Akhrajahun Nasaiyu hakadha bilafdil amri wa huwa inda Muslimin bilafdil khobari. Wa an Jabirin lan kacerita saking sahabat Jabir radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing sahabat Jabir fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalem jelasake sifate hajine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu mugi paring rahmat takzim Allahu sapa Allah alaihi ing atase an-nabi wa alihi lan ing atase keluargane Nabi wasallama lan rahmat keselamatan. Rupane dawuh ibda'u ngawitono sira kabeh bima kelawan perkara bada'a kang ngawiti Allahu sapa Allah bihi kelawan ma. Akhraja ngriwayatake hu ing hadis An-Nasai sapa Imam Nasai. Hakadha kaya mengkono-mengkono Imam Nasai bilafdil amri kelawan lafat amr utawa perintah. Wa wa utai bilafdil amri ingda Muslimin iku munggu Imam Muslim. Bilafdil khobari kelawan lafat khobar atau kabar. Hadis selanjutnya yaitu diriwayatkan dari sahabat Jabir. Itu periwayatannya dari Imam Nasai dengan lafadz amr perintah. Kalau dari Imam Muslim dengan lafadz khobar atau memberi kabar. Sahabat Jabir adalah Abu Abdullah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram As-Sulami, termasuk salah satu sahabat yang masyhur atau yang terkenal. Sahabat Jabir ini juga pernah ikut perang Badar. Juga pernah menjadi syuhada perang bersama Nabi itu 12 kali peperangan. Jadi sahabat Jabir ini ikut perang bersama Nabi sebanyak 12 kali peperangan. Jadi sangat masyhur. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu menjelaskan sifat haji Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, mulailah oleh kalian semua dengan apa yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memulai segala sesuatu itu apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa darul ma'a ala mirfaqaihi. Akhrajahu ad-Daraqutni bi isnadin dhaifin. Wa anhu lan kacerita saking sahabat Jabir radhiyallahu muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah anhu ing sahabat Jabir.
Kala matur sapa sahabat Jabir, kana ono sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku idza tawaddu'a, nalikane wudu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adaro mongko ngumetake sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam almaa ing banyu ala mirfaqaihi ing atase sikut lorone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhraja ngriwayatake hu ing hadis Ad-Daruqutni sapa Imam Daruqutni bi isnadin kelawan sanad dhaifin kang apes. Hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dengan sanad yang lemah, bahwa dari sahabat Jabir berkata, Nabi Muhammad SAW itu ketika wudhu meratakan air ke siku-sikunya. Jadi Nabi ketika wudhu itu memutar sikunya agar semua terkena air. Dan adaro itu memutar siku-sikunya agar terkena air semuanya. Imam Daruqutni itu adalah Al-Hafidh Al-Kabir Imam Adim An-Nadhir fi hifdhihi. Jadi namanya adalah Ali bin Amr bin Ahmad Al-Baghdadi, termasuk salah satu imam pemilik Sunan. Jadi intinya ketika Nabi wudhu itu siku-sikunya itu diputar biar terkena air, jadi meratakan air ke siku-sikunya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi, akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaifin. Walid Tirmidzi an Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'idin nahwuhu qala Ahmadu la yasbutu fihi syai'un. Wa an Abi Hurairah lan kacerita saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah anhu ing Abi Hurairah. Qala matur sapa Abi Hurairah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shalla mugi paring rahmat azim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wasallam lan rahmat keselamatan. Rupane dawuh la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi, la wudu'a ora sampurna wudune liman kedhe wong lam yadhkur kang ora pisan-pisan nutur sapa man ismallahi ing asmane Allah alaihi ing atase wudu. Akhraja ngriwayatake hu ing hadis Ahmadu sapa Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah bi isnadin kelawan sanad dhaifin kang apes. Walid Tirmidzi lan iku kedhe Imam Tirmidzi an Sa'id bin Zaidin saking sahabat Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'idin lan sahabat Abi Sa'id nahwuhu iku umpamane an Abi Hurairah. Qala matur Ahmadu sapa Imam Ahmad la yasbutu ora tetep fihi ing dalem ikhlas hadis syai'un apa suwiji-wiji. Hadis selanjutnya
itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Sa'id bin Zaid dan Abi Sa'id juga seperti itu. Jadi teks redaksinya hampir sama dengan dari Abi Hurairah. Yaitu Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak sempurna wudhu seseorang apabila ketika berwudhu tersebut seseorang tidak menyebut asma Allah sama sekali. Ini menunjukkan sunnahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika berwudhu, atau dengan asma Allah yang lain ya boleh. Jadi ketika kita wudhu seharusnya kita menyebut Allah atau menyertakan asma Allah dalam setiap wudhu kita. Hadis ini sebagai dasarnya. Jadi la wudhu'a liman lam yadhkuris mallahi alaihi. Jadi tidaklah sempurna wudhu seseorang kalau dalam wudhunya tersebut tidak menyebut asma Allah. Wa an Talhata bin Musarrifin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal mauludi wal istinsyaki. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaifin. An Talhata kacerita saking Talha ibni Musarrifin putra lanang Musarrif, an abihi saking bapake Talha, an jadhi saking mbahe Talha. Radhiya muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhum ing kabeh. Kala matur sapa Talha, ra'aitu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu mugi paring rahmat ta'lim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Yafsilu hale misahi sapa Rasulullah bainal mauludi ing dalem antarane kemu wal istingsyaki lan nyesep banyu irung. Akhraja ngriwayatake hu ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad dhaifin kang apes. Hadis selanjutnya diriwayatkan dari Abu Dawud dengan sanad yang lemah, yaitu dari Talha bin Musarrif dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Ka'ab bin Amr bin Ka'ab al-Yami. Talha bin Musarrif radhiyallahu anhu berkata bahwa saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wudhu. Rasulullah itu memisahkan antara berkumur dan menghisap air hidung. Jadi maksudnya memisahkan itu bagaimana? Yaitu ketika berkumur itu menggunakan air sendiri, kemudian menghisap air hidung itu juga menggunakan air sendiri. Jadi tidak air yang satu dipakai untuk berkumur sekaligus untuk menghisap air hidung, tidak. Jadi berkumur menggunakan air sendiri, terus ambil air lagi digunakan untuk istinsak atau menghisap air hidung. Wan Aliin lan kacerita saking Sayyidina Ali radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Sayyidina Ali
fi sifatil wudu'i ing dalem jelasake masalah sifat wudu. Summa tamat mangdo mongko nuli kemu sapa Kanjeng Nabi wastang sarolan nyisekake banyu irung salasan kelawan telung ambalan. Yumat mindu kemu sapa Rasulullah wayang sirulan nyisekake banyu irung sapa Rasulullah minal kafi saking epek-epek Allah dikang ya khuduk kang ngalap sapa Rasulullah minhu saking kaf almaa ing banyu. Akhraja ngriwayatake hu ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Hadis dari Sayyidina Ali ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i yang menjelaskan tentang sifat wudu Rasulullah Muhammad SAW, yaitu ketika Rasulullah itu berkumur dan istingsar atau mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali. Itu berkumurnya dan istingsarnya itu dengan 1 kali air. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengambil air itu dengan telapak tangannya. Nah, air yang berada di telapak tangannya tersebut itu dipakai untuk berkumur sekaligus dihisap dengan hidungnya kemudian dikeluarkan. Itu air sekali itu. Terus sebanyak 3 kali ya tadi, mengulang lagi. Ambil lagi setelah berkumur lalu diarahkan ke hidung, dihisap dan dikeluarkan. Terus seperti itu sampai 3 kali. Nah, hadis ini sedikit berbeda dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya itu sendiri-sendiri, berkumur sendiri, istingsar sendiri. Kalau ini berkumur dan istingsar itu bersamaan dengan 1 air. Jadi dengan 1 air yang ada di telapak tangan itu. Wa an Abdillah bin Zaidin radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'i thumma adkhala yadahu famat mawdhu wastangsyaqa min kulli min kafin wahidatin yafalu dzalika salasan muttafaqun alaih. Wa an Abdillah bin Zaidin lan kacerita saking sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Abdullah bin Zaid fi sifatil wudu'i ing dalem jelasake sifate wudu. Suma adkhala mongko nuli manjingake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dahu ing astane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famat mangdo mongko kemu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wastangsyaqa lan nyesep banyu irung sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikafin saking epek-epek wahidatin kang siji. Yafalu agawe sapa Rasulullah zalika ing mengkono-mengkono famat mandu wastangsyaqa salasan kelawan telung ambalan. Muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Hadis riwayat dari Imam Bukhari Muslim ini senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dari Sayyidina Ali. Nah, hadis ini dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang sifat wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika berwudu itu memasukkan tangannya, mengambil air dengan tangannya atau dengan telapak tangannya. Nah, dari telapak tangannya itu Nabi itu berkumur sekaligus menghisap air. Jadi ambil lagi, berkumur dan langsung menghisap air dari telapak tangan yang sama. Hal itu dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi hadis ini senada dengan hadis sebelumnya, yaitu
cukup menggunakan 1 kali air untuk berkumur dan menghisap air hidung. Intinya itu. Jadi demikian penjelasan tentang beberapa cara melakukan wudhu yang benar yang bagaimana dari riwayat beberapa imam, yang boleh dipilih salah satunya atau semuanya dipraktekkan, atau sesuai dengan kemampuan kita pilih yang mana, semuanya benar, tidak ada yang salah. Jadi ketika itu beliau-beliaunya melihat Nabi bagaimana, dari segi apa, tentu berbeda-beda. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan itu, terkadang Nabi Muhammad mengajarkan itu sesuai dengan kemampuan sahabat yang diajari tadi. Tidak semua diajari sama. Makanya pandai-pandailah kita memilih dalam menafsirkan sebuah hukum. Jangan lalu kita percaya satunya menyalahkan satunya, tidak. Semuanya benar, tergantung kita pilih yang mana, itu semua pilihan kita. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu alam bisawab, Allahu wa rasuluhu alam. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi pemahaman dalam beragama yang benar yang bagaimana, lalu dengan ngaji ini pula kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah oleh Allah. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak fi yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.